Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muldiani. Saya berasal dari kelas Gizi 1D. Saya ingin menyampaikan materi tentang eter. Yang pertama, pengertian eter. Eter ialah nama segolongan senyawa organik yang mengandung unsur-unsur C, H, dan O dengan rumus molekul RO, R aksen, dengan R dan R aksen merupakan gugus alkil, baik alkil sejenis atau tidak. Atom oksigen pada rumus molekul eter bertindak sebagai gugus fungsi. Eter sukar larut dalam air karena sifatnya yang nonpolar. Eter bersifat mudah terbakar dan titik-titiknya relatif rendah. Selanjutnya, struktur dan ikatan eter. Eter tersusun dari unsur C, H, dan O dengan rumus umum RO, R aksen, atau ARO, AR aksen, atau ROAR, di mana O merupakan gugus fungsi eter, R dan R aksen merupakan alkil, dan AR dan AR aksen merupakan aril. Berikut adalah contoh struktur dari eter. Jarak antara C dan O yaitu 0,142 nm dan membentuk sudut 109,5 derajat. Struktur serupa. Eter tidak boleh disamakan dengan gugus-gugus sejenis berikut yang mempunyai struktur serupa ROR. Senyawa dengan atom-atom karbon yang bersebelahan dengan oksigen terikat dengan oksigen, nitrogen, atau sulfur. Berikut adalah contoh gugus-gugus sejenis yang tidak boleh disamakan dengan eter. Yang pertama adalah ester, yang kedua asetal, yang ketiga aminal, yang ketiga anhidrida. Cara pembuatan eter. Yang pertama, mereaksikan alkil halida dengan alkoksida. Disebut juga sintesis eter Williamson. Contohnya adalah pada garam natrium halida. Yang kedua, mereaksikan alkil halida dengan perak 1 oksida. Contohnya adalah garam perak halida. Yang ketiga, dehidrasi alkohol primer. Contohnya seperti pada gambar, yaitu 2H3 CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan OH menjadi direaksikan dengan H2SO4 dan Al2O3 menjadi CH3 berikatan dengan CH2 berikatan dengan O berikatan dengan CH2 berikatan dengan CH3 ditambah H2O. Selanjutnya, reaksi pada eter. Contoh yang pertama, reaksi oksidasi eter. Contohnya dietil eter yang dibuat dari etanol bila direaksikan dengan K2Cr2O7 ditambah H2SO4 menghasilkan astaldehida. Yang kedua, reaksi eter dengan asam. Yang pertama dengan HI dingin, contohnya C2H5 berikatan dengan O berikatan dengan C2H5 ditambah HI menjadi C2H5OH ditambah C2H5I. Yang kedua dengan H2SO4 dingin. Contohnya yaitu C2H5O berikatan dengan O berikatan dengan C2H5 ditambah H2SO4 menjadi C2H5OH ditambah H2O4. Selanjutnya, reaksi hidrolisis eter. Contohnya C2H5 berikatan dengan O berikatan dengan C2H5 ditambah H2O menjadi 2C2H5OH. Yang keempat, reaksi eter dengan halogen. Contohnya C2H5 berikatan dengan O berikatan dengan C2H5 ditambah C12 menjadi CH3, CHCl berikatan dengan O berikatan dengan C2H5 ditambah HC11. Jenis-jenis eter.
Eter dapat digolongkan menjadi dua jenis, yaitu eter simetris dan eter asimetris. Kalau dalam rumus umum eter R sama dengan R aksen, maka eter tersebut dinamakan eter sederhana atau eter simetrik. Contohnya, dimetil alkoksi alkana. Tetapi, bila R tidak sama dengan R aksen, dinamakan eter campuran atau eter asimetrik. Contohnya adalah etil metil alkoksi alkana. Di samping yang mempunyai gugus alkil R, terdapat pula eter yang mempunyai gugus aril, yaitu AR, yang rumus umumnya dinyatakan dengan ARO, AR aksen, atau ARO, R aksen. Selanjutnya, tata nama eter. Yang pertama, menurut IUPAC, yang A, nama sistematik eter adalah alkoksi alkana. Alkil terkecil dianggap sebagai alkoksi dan yang terbesar dianggap alkana. Contohnya adalah yang ini, yang terbesar adalah propana dan yang terkecil adalah metoksi. Yang B, tentukan nomor terikatnya gugus alkoksi. Gugus terikatnya itu yang pertama CH3, yang kedua CH, dan yang ketiga CH3. Sehingga namanya adalah 2-metoksi propana. Yang C, gugus alkoksi merupakan salah satu substituen, sehingga penulisan namanya harus berdasarkan urutan abjad huruf. Abjad huruf pertama nomor substituen. Yang D, awalan di, tri, sek, ters, dan tidak perlu diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Sedangkan awalan yang tidak dipisahkan dengan tanda hubung antara lain iso dan neo diperhatikan dalam penentuan urutan abjad. Contohnya adalah 2,3 dimetil 4 etoksi heksana. Tidak tulis seperti itu karena di dalam sini tidak diperhatikan. Sehingga yang lebih dulu adalah E, yaitu etoksi, dilanjutkan dengan M, metilheksana. Yang kedua, menurut trivial. Yang pertama, tentukan gugus-gugus alkil atau substituen yang mengikat gugus eter atau O. Contohnya, CH3 yaitu metil dan CH2 berikatan dengan CH3 yaitu etil. Sedangkan gugus O-nya di sini. Gugus eternya di sini. Yang kedua, tambahkan akhiran eter setelah nama substituen. Contohnya seperti ini, metil, etil, eter. Yang ketiga, penulisan substituen alkil tidak harus menurut urutan abjad. Seperti contoh ini, seharusnya etil lebih dulu daripada metil, namun menurut trivial itu tidak harus. Berikut adalah penamaan eter menurut IUPAC dan trivial. Di dalam IUPAC tidak ditambahkan eter, namun di dalam trivial ditambahkan eter, sedangkan di dalam IUPAC harus sesuai abjad, namun di dalam trivial tidak. Sifat-sifat eter. Sifat fisik. Eter adalah cairan tidak berwarna yang mudah menguap dengan bau yang khas. Eter tidak larut air, akan tetapi larut dalam pelarut nonpolar. Eter mudah terbakar dan dengan nyala bening yang jernih karena uap eter membentuk campuran yang eksplosif dengan udara. Eter dapat melarutkan lemak, minyak, resin, alkaloid, brom, dan iod. Yang kedua, sifat kimianya. Eter sedikit polar karena sudut ikat COC eter adalah 110 derajat, sehingga dipol CO tidak dapat meniadakan satu sama lainnya. Eter lebih polar daripada alkena, namun tidak sepolar alkohol, ester, ataupun amida. Eter dapat dipisahkan secara sempurna melalui destilasi. Eter secara umumnya memiliki reaktivitas kimia yang rendah walaupun ia lebih reaktif daripada alkana. Mudah terbakar, pada umumnya bersifat racun, bersifat anestetik, atau membius. Keisomeran pada eter. Yang pertama, isomer struktur. Isomer struktur ialah senyawa yang memiliki rumus molekul sama, namun rumus strukturnya berbeda. Contohnya di etil eter memiliki isomer struktur dengan metil propil etil eter dan metil isopropil eter. Yang kedua, isomer fungsional.
Alkohol dan eter keduanya memiliki rumus umum yang sama, akan tetapi keduanya memiliki jenis gugus fungsional yang berbeda. Dua senyawa yang memiliki rumus umum molekul sama namun gugus fungsionalnya berbeda disebut memiliki keisomeran fungsional. Eter berisomer fungsional dengan alkohol. Manfaat dan bahaya eter. Manfaat dari eter adalah di bidang medis banyak sekali digunakan untuk anestesi atau untuk bius. Di bidang otomotif digunakan untuk menghidupkan mesin yang tak mau menyala. Bahkan juga digunakan sebagai bahan bakar sehingga laju mesin lebih kencang. Di laboratorium merupakan pelarut yang banyak digunakan. Selanjutnya metil tersbutil eter atau MTBE digunakan untuk menaikkan angka oktan bensin. Selain terdapat manfaat, ternyata eter juga memiliki bahaya. Yang pertama, pada konsentrasi rendah dapat menyebabkan pusing kepala, sedangkan pada konsentrasi tinggi menyebabkan tidak sadarkan diri. Eter dapat menyebabkan mual dan muntah selama waktu pemulihan. Eter bahan yang mudah terbakar karena eter mudah tersulut oleh kobaran maupun percikan api. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.